Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oke, Mimin akan lanjutkan jari channel. Seperti biasa, bantu Mimin tekan tombol like terlebih dahulu. Terima kasih. Bab 1696. Leluhur keluarga Ning itu tidak memperhatikan diskusi orang banyak, meskipun penting untuk membunuh Tang Zichen, bahkan lebih penting untuk mengambil senjata sihir superior menengah ini. 150 buah. Pada saat ini, orang lain berteriak. Harganya telah mencapai titik di mana lebih sedikit orang yang berteriak, lagi pula tidak semua orang dapat dengan mudah mengeluarkan lebih dari 100 buah batu roh kelas 6. 155 buah. Ning Fang, leluhur keluarga Ning, berteriak lagi. 160 buah. Teriak orang lain, dan semua orang melihat ke arah orang ini, tapi itu adalah Zhu, pembangkit tenaga listrik tahap peninggian dari keluarga LV. Leluhur tua keluarga Ning berteriak lagi, 170 buah. Pada saat ini, leluhur tua keluarga Ning sudah agak cemas, lagi pula, harganya berteriak hingga 170, keluarga Ning mereka hanya bisa mengeluarkan 180 buah batu roh kelas 6, jika mereka tidak bisa mengambil lebih dari 180 buah, maka mereka harus ketinggalan. Pada saat ini, lelaki kuat dari keluarga Lu mendengus, menatap Ning Fang dan berkata, "Ning Fang, apakah kamu harus mencuri dariku?" "Zhu, bukankah itu seperti rumah lelang? Jika kamu benar-benar tidak memiliki batu roh, mengapa bertarung denganku?" Leluhur keluarga Ning berkata, merasa sedikit kesal, bahwa Zhu, yang baru saja tahap peninggian keluarga LV, dan dia adalah leluhur keluarga Ning, berbicara kepadanya dengan nada mengancam. Jika Yuxi ada di sini, dia pasti bisa mengenali Zhu, yang merupakan bagian dari kelompok yang menjebak ayahnya. Zhu berkata, "Ning Fang, kamu, leluhur dari keluarga 6 Exodus, bahkan berani mencuri dariku. Aku akan menawarkan 180 batu roh kelas 6. Nenek moyang keluarga Ning kesal dan mengangkat 10 batu roh ke wajahnya. Dengan ekspresi marah di wajahnya, Lu Zhu berkata, "Kita lihat saja." Setelah mengatakan itu, Zhu itu pergi. Tuan rumah berteriak, "Apakah ada yang lebih tinggi dari 180? 180 sekali." Pada saat ini, di ruang VIP Tang Zichen tertekan, hanya 180 batu roh kelas 6 yang dilelang. Astaga, bukankah kita mengatakan 200 atau lebih sebelumnya? Mu Qianji juga menyesal. 182 kali. 183 kali. Selamat kepada senior Ning Fang, karena telah mendapatkan pedang terbang unggul menengah ini. Tuan rumah berteriak. Ning Fang tidak terlihat bagus, dia bisa saja melelangnya dengan harga 170, tetapi karena kesal dengan Lu Zhu itu, tidak ada yang meneriakinya untuk menaikkannya sendiri menjadi 180, kehilangan 10 batu roh kelas 6 secara gratis. Ning Fang senior, bayar batu rohmu, dan setelah kamu membayar, kamu bisa membawa senjata sihir superior tingkat menengah ini bersamamu. Ning Fang mendengus dan pergi untuk membayar batu roh. Di ruang VIP, suasana hati Tang Zichen sedang tidak baik. 180 batu roh kelas 6, setelah dikurangi 10% ke rumah lelang, hanya tersisa 162 batu roh kelas 6, kata Tang Zichen dengan tertekan. Mu Qianji menghibur, sebelumnya itu adalah pembagian 28%, bahkan jika pelelangan menjadi 200 buah, 28%, hanya 160 buah. Sekarang meskipun 180 buah, tetapi 19%, masih ada 162 buah setelah split, jadi jangan depresi, perlakukan saja sebagai split 28%. Baiklah, Tang Zichen hanya bisa menghibur dirinya sendiri. Aula lelang segera kehabisan orang, dan semua orang kembali setelah pelelangan. Leluhur keluarga Ning itu, yang telah membayar 180 batu roh kelas 6, juga pergi. Tidak lama kemudian, seorang karyawan datang untuk memberitahu Tang Zichen, "Tuan-tuan, pelelangan telah berakhir, Anda dapat pergi ke kantor pemukiman untuk mengambil batu roh Anda." Tang Zichen dan Mu Qianji segera pergi ke kantor permukiman.
Seorang anggota staf wanita di kantor pemukiman menyerahkan selembar kertas kepada Tang Zichen dan berkata, "Kamu bisa melihatnya untuk melihat apakah ada kesalahan, dan jika tidak ada kesalahan, tanda tangani sebuah nama dan kamu bisa mengambil batu rohmu." Tang Zichen mengambil slip itu, dan terbaca total harga lelang adalah 180 buah batu roh kelas 6 setelah dikurangi 10% dari bagian situs lelang. Tersisa 162 buah setelah dikurangi 3,5% dari deposit situs lelang, tersisa 156 buah setelah dikurangi 8,5% dari tarif pajak dasar, tersisa 140 buah setelah dikurangi 5% dari biaya retensi purna jual, tersisa 131 buah setelah dikurangi 3,8% dari harga ambang pasar, tersisa 124 buah setelah dikurangi biaya operasional dasar 4,8%, tersisa 115 buah. Pada akhirnya, jumlah total yang harus dibayar adalah 115 buah batu roh kelas 6. Tang Zichen melihat daftarnya, biaya ini, biaya itu. Tang Zichen dan Mu Qianji sama-sama tercengang. Mu Qianji sibuk berkata, "Apakah kalian melakukan kesalahan?" "Halo, jangan khawatir, kami menghitung dengan ketat sesuai dengan aturan rumah lelang. Kami tidak akan pernah menghitung Anda bagian tambahan. Rumah lelang kami sangat ketat dalam pengelolaannya. Anda dapat yakin, jika tidak ada kesalahan, tolong tanda tangani, dan kemudian Anda dapat menyelesaikan batu roh yang menjadi hak Anda." Mu Qianji berkata, "Bukankah kita mengatakan sebelumnya bahwa itu akan menjadi pembagian 90%? Ya, sekarang ini adalah split ke-19 dan kami telah bertanggung jawab untuk secara khusus menjelaskan bahwa kami mengubah split 28 yang asli menjadi split ke-19. Jika Anda benar-benar beruntung, jika Anda mengikuti split 28 Anda akan pada akhirnya akan mendapatkan lebih sedikit batu roh lagi." "Apa margin rumah lelang ini?" "Halo, ini adalah jumlah dasar biaya rumah lelang kami untuk mengamankan barang Anda, dan Anda dapat yakin bahwa deposit lelang kami sangat standar dan kami tidak akan pernah membebani Anda terlalu mahal." "Dan berapa tarif dasar ini?" "Halo, setiap orang yang dilelang diharuskan membayar pajak dalam jumlah tertentu, dan persentase pajak yang dibayarkan benar-benar sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh kantor pusat Forseas dan kami harus membayar pajak ini ke Forseas kantor pusat sesudahnya juga." "Bagaimana dengan demurage pasca penjualan, market float, biaya operasional dasar ini?" "Halo, uang jaminan pasca penjualan adalah untuk memastikan jaminan keselamatan kepada pelanggan. Uang jaminan ini dapat dikembalikan, biasanya setelah 10 tahun, jika pembeli menegaskan bahwa barang yang Anda lelang tidak bercela dan tidak memiliki bahan palsu atau internal kerusakan. Anda hanya perlu menyimpan tagihan Anda, semua bisa datang dan mengembalikannya." Market float rate, karena setiap barang lelang, harga tidak ditentukan secara ketat sesuai standar resmi. Ada float rate tertentu untuk menjamin kewajaran pembeli. Market float rate harus ditanggung oleh penjual. Jika, setelah 10 tahun, nilai barang yang dilelang tidak berkurang banyak, bagian dari pelampung ini dapat dikembalikan kepada penjual. Jika pelampung itu signifikan, maka pelampung akan dikembalikan kepada pembeli. Anda dapat yakin bahwa float tidak dikumpulkan oleh rumah lelang kami. Dan biaya operasi dasar ini karena, staf rumah lelang kami sebelum lelang dimulai, harus beriklan di mana-mana. Ini adalah kegiatan yang harus dioperasikan, dan dalam proses operasi, rumah lelang kami juga telah mengeluarkan banyak biaya di uang muka, dan biaya operasi ini juga harus ditanggung oleh penjual. Singkatnya, kami, rumah lelang, langsung membebankan biaya penjual, yaitu keuntungan, hanya sebagian dari biaya. Dahi Tang Zichen adalah semua garis hitam. Anggota staf ini sangat sopan, seolah-olah setiap item pembayaran memiliki alasan yang sangat masuk akal dan semuanya benar-benar sesuai dengan standar. Mu Qianji menamparkan daftar itu dan berkata, "Jika ada begitu banyak biaya, lalu mengapa Anda tidak mengatakannya lebih awal? Perbedaannya terlalu banyak. Kami berharap mendapatkan 162 batu roh kelas 6, tapi sekarang hanya 115.
Halo, karena rumah lelang kami langsung memungut biaya penjual, hanya sebagian dari biaya, sisa biaya tidak diperoleh penjual kami, apalagi emas yang terdampar, kurs mengambang pasar, semuanya dapat dikembalikan, harap simpan tagihan, setelah 10 tahun, jika tidak ada masalah, Anda dapat kembali dan kembali. Don menggeram, aku akan mengembalikan uangmu. Ini semua alasan sialan apa yang bisa dikembalikan, setelah 10 tahun Anda mungkin menemukan alasan untuk mengatakan bahwa Anda tidak dapat mengembalikannya. Halo, rumah lelang kami warisan puluhan ribu tahun, sangat formal, tolong jangan khawatir tentang ini, setelah 10 tahun, selama tidak ada masalah, Anda bisa datang dan mengembalikannya. Kalian berdua yakin tidak ada masalah? Jika sudah dikonfirmasi, Anda dapat mengambil batu roh Anda setelah menandatangani surat-suratnya. Tang Zichen mendengus, jangan terlalu peduli denganku, singkatnya, berikan aku 162 batu roh kelas 6, jika kamu benar-benar ingin membayar lebih banyak emas hantu, kalian bayar sendiri. Tuan, tolong jangan mempermalukan kami, oke? Kami juga bekerja sesuai aturan rumah lelang, percuma Anda mempersulit kami hanya pegawai paling junior di rumah lelang. Tang Zichen memelototi wanita itu, yang merupakan pelayan panggung yang sangat lemah dan tercerahkan. Temukan orang yang bertanggung jawab atasmu, kata Tang Zichen. Oke, tolong tunggu sebentar, aku akan menelepon. Wanita itu cukup garing dan segera pergi memanggil seseorang. Mu Qianji berkata, ini terlalu gelap, mengapa Anda tidak mengatakan bahwa ada begitu banyak biaya sebelumnya, tetapi sekarang ketika Anda menetap ada begitu banyak biaya. Itu layak di permukaan, tetapi siapa yang tahu apakah itu benar atau bukan? Tang Zichen mendengus, saya pikir fenomena ini hanya ada di dunia fana, tetapi saya tidak menyangka bahwa dunia roh juga ada, bagaimanapun, saya tidak akan pernah menderita kerugian ini. Segera setelah itu, wanita itu kembali. Di mana orang yang bertanggung jawab? Tang Zichen bertanya. Halo, senior, karena sudah larut, penanggung jawab kami telah pergi dan kami akan menutup toko, jadi mengapa Anda tidak mengumpulkan batu roh Anda terlebih dahulu dan kembali besok ketika penanggung jawab kami tiba? Sial, aku tidak percaya. Tang Zichen segera pergi mencari orang yang bertanggung jawab. Sayangnya, rumah lelang memang mematikan lampu di mana-mana dan sebagian besar karyawan berkemas untuk akhir shift mereka, tetapi untuk penanggung jawab rumah lelang, dia tidak terlihat dimanapun. Brengsek, kemana dia lari? Tang Zichen meraung. Halo, senior, saat ini hampir jam 10, dan segera setelah manajer kami menyelesaikan pelelangan, dia menginstruksikan kami untuk mengubah 28% menjadi 19%, lalu dia pergi. Ya, bukankah kamu yang secara khusus menyuruhmu menambahkan begitu banyak biaya hitam kepadaku? Tang Zichen berkata dengan marah. Senior, bagaimana mungkin, kita semua ketat. Baiklah, beri aku satu kata tegas lagi dan aku akan membunuhmu. Tang Zichen tidak tahan mendengar kata tegas, kedua kata ini benar-benar lelucon terbesar. Mu Qianji tertekan, sekarang rumah lelang ditutup, penanggung jawab telah menghilang, dan bahkan Yumo tidak dapat ditemukan, apa yang akan kita lakukan? Anggota staf itu berkata, senior, lalu bagaimana kalian kembali hari ini dan kembali besok untuk mengambil batu roh ketika orang yang bertanggung jawab datang? Mu Qianji berkata, itu tidak mungkin, ini adalah batu roh kami, mengapa kami harus meninggalkannya bersamamu terlebih dahulu? Kalau begitu kalian bisa mengambilnya dulu, jika ada yang tidak kamu mengerti, kembalilah besok untuk mencari kami yang bertanggung jawab, oke? Mu Qianji dan Tang Zichen bertemu satu sama lain, dan pada akhirnya, mereka memutuskan untuk mengumpulkan 115 batu roh kelas 6 terlebih dahulu, tidak peduli berapa banyak, lebih baik mengambilnya terlebih dahulu. Apalagi setelah mengambilnya, Tang Zichen akan dapat menyempurnakan dan meningkatkannya malam ini, sehingga besok akan menjadi lebih kuat. Tidak apa-apa, ayo kumpulkan dulu. Oke, tolong tanda tangani. Tang Zichen berkata, saya tidak akan menandatanganinya. Kalau begitu aku minta maaf, kami tidak bisa memberimu batu roh jika kamu tidak menandatanganinya. Mencari kematian.
Tang Zichen mengambil batu roh yang disiapkan di konter sekaligus. Anggota staf itu juga tidak berdaya. Tang Zichen berkata, aku akan kembali besok, ini belum berakhir, jangan berpikir aku begitu mudah untuk dijebak, aku tidak akan mempercayaimu. Senior, Anda dipersilakan untuk kembali besok. Tang Zichen mendengus dan berbalik untuk pergi. Keduanya tidak berbicara sama sekali, jelas marah. Jika rumah lelang telah mengajukan Tang Zichen secara terbuka dan jujur, maka Tang Zichen bisa langsung marah dan menghancurkan rumah lelang tersebut. Namun, rumah lelang cukup pintar untuk membuat begitu banyak biaya yang berantakan, dan ada dua yang dapat dikembalikan, membuatnya terlihat seperti biaya yang serius. Kembali ke kamar penginapan, Tang Zichen mengeluarkan 115 buah batu roh kelas 6. Sepotong kelas 6 sama dengan 1000 buah kelas 5, dan 115 buah kelas 6 ini adalah 115.000 buah batu roh kelas 5. 115.000 batu roh kelas 5 akan cukup untuk mengangkat Tang Zichen ke tahap pertama peninggian, dan akan membutuhkan sekitar 4.000 batu roh kelas 5, atau 4 batu roh kelas 6. Namun, pada tahap peninggian, batu roh yang dibutuhkan bukan di unit kelas 5, melainkan di unit kelas 6. Batu roh dan referensi kemajuan dunia adalah sebagai berikut. 20 batu roh tingkat N, pemurnian dapat menaikkannya ke alam M tahap kedua. 50 batu roh N Stone, pemurnian dapat dinaikkan ke tingkat ketiga alam M. 100 batu roh N Stone, pemurnian dapat dinaikkan ke tingkat keempat alam M. 150 batu roh N Stone, pemurnian dapat menaikkannya ke level kelima M Realm. 250 batu roh batu N, pemurnian dapat menaikkannya ke tingkat keenam alam M. 400 batu roh batu N, pemurnian dapat dinaikkan ke tingkat ketujuh dari alam M. 600 batu roh N Stone, pemurnian dapat dinaikkan ke langkah ke-8 alam M. 1000 batu roh N Stone, pemurnian dapat menaikkannya ke langkah ke-9 alam M. 4000 batu roh N batu, atau 4 batu roh N plus 1 batu, pemurnian dapat meningkatkannya ke langkah pertama alam M plus 1. Zichen, kamu bisa memurnikan 115 batu roh kelas 6 ini terlebih dahulu, kata Mu Qianji. Tidak perlu terburu-buru, rencanakan dengan baik, 115 batu roh kelas 6 ini, sekarang kamu hanya perlu mengambil 4 bagian untuk disempurnakan, dan kamu akan dapat naik ke tahap pertama peninggian. Aku akan membiarkanmu naik ke tahap pertama peninggian terlebih dahulu, tapi toh 4 bidak tidak banyak. Mu Qianji tidak menolak, Tang Zichen membantu Mu Qianji memperbaikinya, dan setelah 10 menit Mu Qianji selesai memperbaikinya. Ranah Mu Qianji melonjak dari tahap ketiga Yuanying ke tahap pertama peninggian. Setelah naik ke tahap pertama peninggian, momentum pada tubuh Mu Qianji juga sangat berubah. Baiklah, 111 bagian yang tersisa, kamu bisa memperbaiki semuanya, dan kamu tidak tahu seberapa banyak kamu bisa meningkatkannya. Kita akan tahu kapan kita memurnikannya. Tang Zichen pertama kali memegang 4 batu roh kelas 6 di tangannya dan memperbaikinya dalam 1 menit. Ranah Tang Zichen melonjak dari tahap ketiga Yuanying ke tahap pertama peninggian. Tang Zichen terus memurnikan 16 buah batu roh kelas 6, dan wilayahnya naik ke tahap kedua peninggian. Dia terus menyempurnakan 34 batu roh kelas 6 lainnya, dan wilayahnya naik ke tahap ketiga peninggian. Pada titik ini, Tang Zichen masih memiliki 51 batu roh tersisa. Tang Zichen terus memurnikan 49 buah batu roh kelas 6, dan kerajaannya naik ke tahap keempat peninggian. Pada akhirnya, masih tersisa 2 buah batu roh kelas 6. 2 batu roh kelas 6 tidak lagi berguna. Ini karena untuk terus naik ke tahap kelima peninggian, setidaknya harus ada 50 buah batu roh kelas 6. Tang Zichen menyingkirkan 2 batu roh kelas 6 yang tersisa dan berkata, simpan itu untuk pertahanan. Zichen, bagaimana perasaanmu sekarang setelah mencapai tahap keempat peninggian? Mu Qianji sibuk bertanya. Mu Qianji keluar dari tahap pertama, momentum dan Tang Zichen 1 surga dan 1 bumi, perbedaannya terlalu besar.
Setelah Tang Zichen naik ke tahap keempat, peninggian auranya telah banyak berubah dibandingkan ketika dia berada di tahap ketiga Yuanying, seolah-olah dia adalah orang yang berbeda, bahkan Mu Qianji merasa dia tidak berani menyinggung Tang Zichen saat dia berdiri di depannya. Tidak buruk, aku merasa kuat. Wow, aku bahkan merasa momentummu tiba-tiba berubah, seperti kamu bahkan bukan orang yang sama seperti sekarang. Jadi apa kekuatan terkuatmu saat ini? Aku belum tahu, sekarang aku sudah mencapai tahap keempat peninggian. Aku akan mencoba untuk melihat apakah aku bisa mengorbankan pedang terbangku, apakah aku bisa mengorbankannya untuk kelas bawah yang lebih tinggi. Kalau begitu, hehe. Tang Zichen tersenyum, memang, jika saya bisa mengorbankannya untuk kelas bawah yang lebih tinggi, itu tidak akan menjadi orang lain. Seluruh Forseas, setidaknya Tang Zichen tidak perlu takut pada siapapun. Tang Zichen menjadi sedikit bersemangat memikirkannya. Mu Qianji juga menantikan perasaan dilempar oleh rumah lelang malam ini, rasanya sangat tidak menyenangkan. Sebenarnya dia dan Tang Zichen sama-sama tahu bahwa berbagai biaya yang dibebankan oleh rumah lelang sengaja ditargetkan, jika tidak biayanya sangat hitam, tidak ada yang mau berbisnis dengan mereka sama sekali. Tang Zichen berkata, tapi saya khawatir akan membutuhkan banyak waktu bagi saya untuk berkorban untuk senjata sihir tingkat tinggi. Tidak masalah, mari kita berkorban dulu dan lihat, suatu hari saya bisa berkorban untuk senjata sihir tingkat tinggi. Pergi. Ketika saat itu, semua orang yang telah menyinggung saya akan habis dalam satu pukulan. Tang Zichen mulai mengorbankan senjata ajaib. Mu Qianji juga bekerja keras untuk berkultivasi, alamnya telah meningkat tetapi mereka sukses dengan cepat. Masih banyak yang perlu ditingkatkan secara bersamaan, seperti keterampilan bela diri, penerapan senjata ajaib, dan sebagainya. Keesokan harinya, Tang Zichen dan Mu Qianji datang ke rumah lelang pagi-pagi untuk mencari penanggung jawab rumah lelang dan meminta penjelasan. Namun, Tang Zichen sekarang dalam identitas Liu Fan, jadi tentu saja, Tang Zichen tidak dapat mengungkapkan tahap keempat peninggiannya dan masih berada pada tahap kelima harmoni spiritual. Tang Zichen tiba di rumah lelang dan dihentikan oleh penjaga gerbang itu bahkan sebelum dia memasuki gerbang. Berdiri, penjaga gerbang itu memiliki ekspresi arogan di wajahnya. Minggir, aku ingin masuk dan menemukan orang yang bertanggung jawab, Tang Zichen berkata dengan suara yang dalam. Penjaga gerbang itu mendengus, maaf, orang yang menganggur tidak diizinkan masuk. Pemalas. Apakah Anda menyebut saya pemalas? Apakah kamu melelang sesuatu lagi hari ini? Pedang terbangmu telah dilelang, jadi bagaimana jika itu bukan pemalas? Penjaga gerbang itu mendengus dingin. Kemarahan Tang Zichen sangat ekstrim, tetapi Tang Zichen menahannya lebih dulu karena Tang Zichen sangat ingin melihat seberapa jauh mereka bisa mengeluh. Penjaga gerbang ini, jika Tang Zichen ingin melakukan sesuatu, satu jari sudah cukup. Mu Qianji berkata, kami belum menyelesaikan akun kami dari kemarin, kami harus masuk. Maaf, pusat penyelesaian rumah lelang mengatakan bahwa kalian telah mengambil batu roh tadi malam, yang berarti Anda telah memastikan bahwa tagihannya benar, sehingga rumah lelang tidak memiliki rekening untuk diselesaikan. Kamu, jadi mengapa kamu tidak keluar? Mata Tang Zichen dingin dan sedikit lepas kendali, ingin bergerak lebih awal. Tepat pada saat itu, Yumo datang. Yumo, teriak Tang Zichen. Tang Zichen. Yumo agak bingung. Yumo, tentang apa yang terjadi kemarin, tahukah kamu? Tanya Don Zichen. Kemarin, ada apa? Dengan sengaja menjebak saya seharusnya diberi 162 buah batu roh kelas 6, tetapi saya malah diberi 115 buah. Ini aku tidak tahu ah. Yumo juga berkata dalam hati, ya Tuhan, Paman Jin terlalu gelap, jadi bagaimana Tang Zichen bisa berhenti? Yumo, bawa aku ke penanggung jawab. Ini. Bawa aku ke sana, aku yakin itu akan membuatmu baik. Oke. Yumo memimpin Tang Zichen ke ruang lelang. Pada saat itu, penjaga gerbang itu sedang sibuk berkata, Yumo, penanggung jawab telah menjelaskan bahwa orang yang menganggur tidak boleh masuk. Ini.
Yumo memandang Tang Zichen dan berkata dalam hatinya, mungkinkah Paman Jin secara khusus menjelaskan bahwa Liu Fan tidak diizinkan masuk lagi? Lalu jika aku membawa Tang Zichen masuk sekarang, bukankah yang membuat Paman Jin tidak senang? Yumo memandang Tang Zichen dengan susah payah dan berkata, Liu Fan ini aku juga malu lagi pula aku adalah orang yang bertanggung jawab atas lelang satu laut berat, aku tidak bertanggung jawab di sini. Tang Zichen mendengus, jadi kamu tidak akan menerimaku. Saya, Yumo, lebih baik kamu memikirkannya baik-baik atau aku berjanji kamu akan menyesal tidak menerimaku hari ini nanti. Ini, Yumo tahu yang dimaksud Tang Zichen, sepupunya Tang Zichen. Baiklah, aku akan membawamu masuk. Baru saat itulah Yumo membawa Tang Zichen masuk. Tang Zichen langsung pergi ke ruangan tertentu, mirip dengan kantor penanggung jawab. Orang yang bertanggung jawab ini disebut Eugene, dan dia adalah orang kuat dari tahap kedua peninggian. Sayangnya, kemarin, dia masih kuat di mata Tang Zichen, tapi hari ini, Tang Zichen bisa menamparnya sampai mati. Tok-tok, Tang Zichen disibukkan dengan kesopanan, jadi dia tidak menendang pintu tetapi malah mengetuk. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Eugene sedikit terkejut melihat Tang Zichen masuk, dia telah menginstruksikan petugas kebersihan untuk tidak mengizinkan Tang Zichen masuk. Tang Zichen mendengus, Eugene, kamu tidak akan melupakan apa yang kamu lawan denganku kemarin. Eugene berkata, Liu Fan, kamu terlalu banyak berpikir, aku adalah rumah lelang yang sangat besar, dan aku masih akan menjebakmu. Apakah kamu mendapatkan izin dari kantor penyelesaian kemarin dan setiap biaya dijelaskan kepadamu secara detail, dan Anda telah melihat bahwa tidak apa-apa dan sudah diselesaikan? Penyelesaian, aku akan menyelesaikan adikmu, aku di sini hari ini, aku tidak ingin berbicara omong kosong denganmu, berikan aku 47 buah batu roh kelas 6 yang pantas aku dapatkan dari yang kamu lawan. Tang Zichen berpikir dalam hati, jika saya memulihkan 47 batu roh yang terperangkap ditambah 2 yang tersisa dari tadi malam akan ada 49, maka Tang Zichen akan dapat mencapai langkah kelima peninggian, meskipun masih ada kurang dari 1 tetapi perbedaan 1 dapat dengan mudah dibuat. Langkah kelima peninggian dan langkah keempat peninggian, tetapi ada dunia yang berbeda. Tentu saja, kuncinya adalah apakah Eugene bersedia atau tidak untuk mengalahkan orang yang mengadu domba dirinya dengan yang lain. Singkatnya, 47 buah batu roh kelas 6 sudah cukup bagi Tang Zichen untuk membawa pisau daging ke seluruh keluarga Yu. Jika itu adalah keluarga lain di Forseas, 47 batu roh kelas 6 akan memakan waktu setidaknya 20 tahun untuk disimpan sebelum mengeluarkannya. Sebelumnya, leluhur keluarga Ning menggunakan 180 batu roh kelas 6 untuk membeli pedang terbang Tang Zichen, yang sepertinya tugas yang mudah tetapi 180 batu roh kelas 6 yang dia ambil menghabiskan tabungan keluarganya selama hampir 100 tahun. Bisa dilihat seberapa dalam Tang Zichen telah dikacaukan. Sangat disayangkan Eugene melihat tingkah Tang Zichen dan masih menginginkan 47 batu roh kelas 6 itu kembali. Eugene mencibir, pergilah. Anda, Liu Fan, jangan serakah, kamu adalah roh yang menyembuhkan tahap kelima, untuk apa kamu membutuhkan begitu banyak batu roh? Tahukah kamu bahwa lebih dari 100 batu roh kelas 6 keluarga dari 4 lautan memiliki untuk menabung selama beberapa dekade? Aku sudah memberimu begitu banyak batu roh, itu sudah cukup. Eugene, aku hanya bertanya padamu, maukah kau mengembalikannya padaku? Tidak ada yang perlu dibayar kembali, itu sudah diselesaikan denganmu dengan jelas. Eugene, kamu harus tahu bahwa sepupuku adalah Tang Zichen, apakah kamu tidak takut aku akan memberitahu sepupuku tentang ini? Kata Tang Zichen. Eugene itu mendengus, katakan padaku jika kamu mau. Bang! Eugene membanting pintu hingga tertutup sekaligus. Tang Zichen mencibir. Oke, jangan salahkan Tang Zichen karena tidak memberi mereka kesempatan. Tang Zichen dan Mu Qianji meninggalkan tempat pelelangan. 2 hari kemudian, Tang Zichen menulis surat dan meminta petugas penginapan mengirimkannya ke tempat pelelangan.
Di kantor Eugene membuka surat itu dan berbunyi, "Rumah lelang Yu, kamu berani menjebak sepupuku Liu Fan, aku peringatkan kamu sekarang, dalam 3 hari kembalikan 47 batu roh yang menjebak sepupuku kepadanya, jujur, jika tidak, saya Tang Zichen, pasti akan melanjutkan masalah ini." Buku Tang Zichen. Eugene melihat surat Tang Zichen dan mendengus di dalam hatinya, "Kamu benar-benar menganggap dirimu serius." Namun, keluarga Tang memang memiliki reputasi yang cukup baik di Forseas baru-baru ini, jadi Eugene tidak berani membuat keputusan dan akan mengembalikan surat itu kepada keluarga dan membiarkan eksekutif keluarga memutuskan. Di penginapan, Mu Qianji berkata, "Surat dari Tang Zichen itu, apakah itu benar?" Jika mereka benar-benar takut pada Tang Zichen, mereka tidak akan berani mengucapkanmu sebelumnya. Tang Zichen berkata, "Saya memberi mereka satu kesempatan terakhir untuk melihat apakah mereka mengembalikannya menggunakan nama Tang Zichen. Jika mereka benar-benar tidak mengembalikannya dan bahkan tidak takut menyinggung Tang Zichen, maka saya benar-benar bisa, jangan disalahkan, saya pasti akan mulai membunuh untuk klan." Tatapan Tang Zichen dingin. 47 batu roh kelas 6, jumlahnya dianggap besar, layak untuk memindahkan pedang untuk batu roh dalam jumlah besar. Jadi, Tang Zichen memberi mereka satu kesempatan terakhir. Jika mereka melihat surat tulisan tangan Tang Zichen dan mengembalikannya dengan jujur, maka Tang Zichen bisa melupakannya. Lagi pula, Tang Zichen tidak ingin memiliki musuh lagi. Sore itu, di salah satu aula utama klan Yu, Selusin atau lebih pembangkit tenaga peninggian sedang duduk di aula utama. Eugene meletakkan amplop itu diserahkan kepada seorang lelaki tua dari tahap ke-8 di luar kotak. "Leluhur ketiga, ini adalah surat pribadi Tang Zichen, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Sebelumnya, sisi pedang terbang sepupu Tang Zichen, Liu Fan, melelang 180 buah batu roh kelas 6 tapi, dia adalah penyembuhan spiritual tahap kelima, dan memberikannya kepadanya akan sia-sia, jadi kami menahannya lagi. Surat dari Tang Zichen yang memproklamirkan diri pagi ini. Lagi pula aku tidak berani membuat keputusan gegabah bahwa Tang Zichen memang memiliki beberapa keterampilan, dan dia membunuh 2 tahapan tubuh di keluarga Ning. Orang tua itu melihat surat itu dan bertanya, berapa banyak yang ditahan darinya. Awalnya 28%, tetapi hari itu cucumu tidak mengenalnya dan mengusirnya. Liu Fan sangat marah sehingga dia tidak menjualnya. Dan untuk membujuknya agar terus melelang pedang terbang, dia setuju dengan 19% yang dia usulkan. Jadi jika Anda mengikutinya, itu adalah 47 buah yang ditahan, dan jika Anda pergi dengan 28%, itu adalah 31 buah yang ditahan darinya. Tentu saja, batu roh yang dipotong sekarang telah dikirim ke gudang keluarga. Leluhur ketiga Yu mendengus, setelah berada di gudang keluarga kita, bagaimana bisa dipindahkan lebih jauh? Bagaimana dengan upeti Don? Wow, leluhur ketiga dari klan Yu merobek surat hormat Tang Zichen dan mendengus, dia bahkan tidak mampu melindungi dirinya sendiri, dia masih mengancam kita, memberi Liu Fan lebih dari 100 batu roh kelas 6 cukup murah hati, dia masih tidak tahu malu, dia benar-benar tidak cukup serakah, tidak perlu repot dengannya. Kirim seseorang untuk memberitahu Tang Zichen itu, dan katakan padanya bahwa klan Yu kita tidak mudah diprovokasi, dan jika dia terus mengganggu kita, jangan-jangan salahkan klan Yu saya karena bersikap kasar. Ya, leluhur ketiga. Eugene kembali ke ruang lelang dan segera memanggil Yumo. Yumo, kamu tahu di mana Liu Fan tinggalkan? Tahu. Pergilah beritahu Liu Fan untuk berhenti mengganggunya, masalah ini akan berakhir seperti ini, jika tidak aku akan membuatnya memakan hatinya, juga beritahu Liu Fan untuk memberitahu Tang Zichen, karena dia sombong, jika dia berani memprovokasi klan Yu kami akan membiarkannya mati tanpa tempat pemakaman. Kamu benar-benar ingin mengatakan itu? Hati Yumo bergetar, bukankah ini benar-benar musuh Tang Zichen? Ini yang dikatakan leluhur ketiga keluarga, bukan keputusanku. Oh, Yumo harus pergi mencari Tang Zichen. Tang Zichen dan Mu Qianji masih berada di penginapan yang sama.
Tang Zichen telah mengorbankan pedang terbangnya setiap hari, berusaha untuk membawanya ke tingkat tinggi secepat mungkin. Namun, sepertinya itu tidak mudah sekarang, dan saya khawatir akan sulit untuk mengorbankannya ke tingkat tinggi dalam waktu singkat. Tok-tok, Liu Fan, kamu di sana. Suara Yumo datang dari luar pintu. Mu Qianji membuka matanya dan berkata dalam hati, mungkinkah rumah lelang menerima surat hormat dari Tang Zichen dan mereka mengirim kembali batu roh yang ditahan begitu cepat. Tang Zichen juga berpikir bahwa dia sedang mengirim batu roh dan sibuk membuka pintu. Haha, Yumo, akhirnya kamu datang ini untuk mengantarkan batu roh kan? Tang Zichen terkekeh, sepertinya ancaman Tang Zichen yang masih berguna ternyata tidak dan batu roh dikirim kembali sore hari. Karena itu, Tang Zichen tidak akan menyimpan dendam terhadap klan Yu. Oh, Liu Fan, kalian masih di Forseasa. Tentu saja, jika kamu tidak berada di 4 laut lalu di mana kamu? Kupikir sudah hampir waktunya bagi kalian untuk kembali ke laut pertama, dan kartu tempat tinggal sementara kalian akan segera kedaluarsa. Tang Zichen berkata, baiklah, tidak apa-apa saat aku kembali ke One Heavy Sea keluarkan. Apa? Batu roh, bukankah kamu di sini untuk mengembalikan batu rohku? Alis Tang Zichen berkerut, jika dia tidak ada di sini untuk mengembalikannya, Yumo tidak perlu muncul di sini. Ini, tubuh Yumo gemetar agak takut untuk berbicara, Liu Fan, seperti ini, kepala rumah lelang menyuruhku datang dan menemukanmu dan membawakanmu beberapa patah kata. Kamu di sini bukan untuk mengembalikan batu rohku. Tang Zichen sangat marah. Tidak, Paman Jin memintaku untuk menyampaikan kepadamu, bahwa kamu harus berhenti mengganggunya atau dia akan membuatmu menderita karenanya. Dan, biarkan kamu juga memberitahu Tang Zichen untuk tidak mengacaukan keluarga kita, atau yang lain, keluarga kami akan membiarkan Tang Zichen mati tanpa penguburan. Tang Zichen bertanya-tanya apakah dia telah mendengar dengan benar, hanya tidak mengembalikan batu rohnya tetapi sebenarnya memperingatkannya. Pada saat ini, alih-alih marah, Tang Zichen menjadi tenang. Tang Zichen tertawa keras. Itu hanya masalah waktu, meskipun Tang Zichen telah berulang kali memberi mereka kesempatan, berulang kali tidak ingin memiliki musuh lain, tetapi yang lain tidak berpikir demikian, tidak takut padanya sebagai musuh, karena memang begitu. Apakah Tang Zichen harus takut? Yumo, ini yang dikatakan Yu Jin. Ini, yah, aku di sini hanya untuk menyampaikan pesan. Aku pergi dulu, kalian juga harus kembali ke One Heavy Sea lebih awal, jangan membuangnya lagi, sungguh itu baik untukmu. Setelah mengatakan itu, Yumo sibuk pergi. Wajah Tang Zichen membeku saat dia melihat Yumo pergi. Mu Qianji memegang tangan Tang Zichen dan berkata, Zichen, jangan marah, bagaimanapun hasil ini diharapkan. Jangan khawatir, aku tidak akan marah pada diriku sendiri, karena mereka telah memutuskan untuk memusuhiku, maka jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Aku benar-benar ingin mengirimi mereka pesan dari Yu Clan, tidak membuat tidak mati. Kamu akan berurusan dengan Yu sekarang. Tidak, lakukan selangkah demi selangkah, keluarga Ning bahkan belum dihancurkan, tidak ada waktu untuk menemukan Yu. Setelah aku berurusan dengan keluarga Ning, aku akan kembali untuk menyelesaikan masalah dengan Yu. Tang Zichen berkata dengan tatapan tegas. Tang Zichen berkata bahwa dia tidak akan pernah melepaskannya. Keluarga Ning telah membunuh begitu banyak orang tak berdosa, jadi keluarga Ning harus dihancurkan, jika tidak bagaimana mereka bisa hidup sampai 300.000 warga sipil tak berdosa yang telah meninggal. Lalu kapan kita akan berurusan dengan keluarga Ning? Mu Qianji bertanya. Pertama-tama saya akan mengambil teknik Sura Blade saya dan berlatih selama beberapa hari, jadi hanya beberapa hari, dan kemudian, saya akan secara resmi menembaki keluarga Ning. Mu Qianji mengangguk dan dia akan melakukannya bersama-sama kemudian, lagi pula, Mu Qianji tidak lemah sekarang, dan dengan pedang terbang superior tingkat menengah miliknya, yang setidaknya keluar dari tahap kedua dan ketiga, dia memiliki kekuatan untuk bertarung. Dengan demikian, Tang Zichen terus mengolah pedang terbang di penginapan sambil berlatih teknik pedang Sura dalam pikirannya.
Sebelumnya, teknik pedang Sura Tang Zichen telah mencapai pedang ke-7 dan sekarang Tang Zichen sedang berlatih pedang ke-8. Tang Zichen menghabiskan setengah hari berlatih tebasan ke-8. Tang Zichen merasa bahwa dia masih bisa berlatih pedang ke-9, jadi Tang Zichen terus berlatih pedang ke-9. Pedang ke-9 disebut Heavenly Lofty Blade dan setelah dipraktekkan, pedang itu sangat tiada taranya. Dengan pedang terbang superior kelas menengah lainnya, saya khawatir Tang Zichen dapat menebas tahap ke-5 peninggian dalam 1 tebasan dan tahap ke-6 peninggian dalam 2 tebasan. Nenek moyang keluarga Ning, Ning Fang, baru berada pada tahap ke-6 peninggian, dan tidak akan sulit bagi Tang Zichen untuk menebasnya. Oleh karena itu, Tang Zichen benar-benar tidak jauh dari menghancurkan keluarga Ning, hanya menunggu pedang ke-9 Sura dipraktikkan. Namun, berlatih pedang ke-9 Sura tidak secepat itu, saya khawatir itu akan memakan waktu beberapa hari, dan Tang Zichen tidak terburu-buru. Mu Qianji berkata, Zichen, aku akan pergi ke penginapan lain sekarang. Mengapa? Orang-orang di rumah lelang tahu kami tinggal di sini, dan beberapa hari ini adalah waktu yang penting bagi Anda untuk berlatih pedang ke-9 Sura. Anda tidak dapat diganggu, kami akan pergi ke penginapan lain, dan dalam kasus keluarga Ning mengetahui bahwa kamu adalah sepupu Tang Zichen, mereka pasti akan mengganggumu. Baik, saat ini, hal yang paling penting bagiku adalah berlatih pedang Shuro ke-9. Tang Zichen dan Mu Qianji check out dari kamar, lalu memesan kamar di penginapan lain sebelum kembali berlatih Suras Nin Blade. Rumah lelang Yu mengirim seseorang ke penginapan keesokan harinya untuk melihat apakah Liu Fan masih ada di sana. Alhasil, saat ditanya di penginapan, Liu Fan sudah check out dari kamar. Ketika Eugene mendengar bahwa Liu Fan sudah check out, dia bersenandung di dalam hatinya, berpikir betapa sulitnya aku memperingatkannya, tapi dia masih cukup baik untuk kembali ke One Heavy Sea. Eugene sangat bangga, dia mengira Tang Zichen telah memeriksanya, yaitu, dia telah pergi ke One Heavy Sea. Tampaknya Sanzu membuat keputusan yang tepat. Eugene sedikit tersenyum. Kali ini, Eugene sangat dipuji oleh keluarga karena mendapatkan 47 batu roh kelas 6 tambahan untuk keluarga, dan keluarga mengeluarkan 8 batu roh kelas 6 sebagai hadiah. Selama ini, keluarga Ning tidak menyerah untuk berburu Tang Zichen, dan ketiga, keempat, dan kelima keluarga Ning telah melacak keberadaan Tang Zichen di laut pertama dan tempat lainnya. Tidak hanya itu, leluhur keluarga Ning, Ning Fang, segera pergi ke One Heavy Sea untuk membantu memburu dan membunuh Tang Zichen setelah mendapatkan pedang terbang superior kelas menengah di pelelangan. Dapat dikatakan bahwa pengejaran Tang Zichen oleh keluarga Ning telah mencapai tingkat tertinggi, dan orang luar tidak tahu bahwa mereka mengira Tang Zichen sedang dalam kesulitan saat ini, tetapi Tang Zichen sedang berlatih teknik sabre suranya di penginapan seperti bukan siapa-siapa. Pintu kamar penginapan tempat Tang Zichen dan Mu Qianji menginap belum dibuka selama beberapa hari, dan tidak ada yang berani mengganggu mereka. Zichen, jika kamu ingin mempercepat, mengapa kamu tidak berhenti sekarang, istirahat sehari, dan berlatih lagi besok? Beberapa hari kemudian, Mu Qianji tiba-tiba berkata kepada Tang Zichen bahwa itu tidak baik ide untuk tinggal di kamarnya dan berlatih sepanjang waktu. Baiklah, mari kita istirahat sehari dulu, tanpa terus berlatih, kupikir dalam 3 hari lagi aku bisa memperbaiki bilah ke-9 surah. Tang Zichen membuka matanya dan berkata, ayo makan dulu. Tang Zichen dan Mu Qianji tiba di lantai bawah penginapan dan memesan meja makanan. Tang Zichen baru saja akan memindahkan sumpitnya ketika dia mendengar beberapa tamu penginapan membicarakannya. Pernahkah kamu mendengar pedang terbang superior kelas menengah yang dilelang oleh rumah lelang Yu beberapa hari yang lalu adalah milik sepupu Tang Zichen, bernama Liu Fan. Sayangnya, rumah lelang Yu melihat kelemahan Liu Fan dan memberinya 47 roh kelas 6 batu. Bahwa Liu Fan tidak puas dan mengancam akan memberitahu Tang Zichen. Lalu apa yang terjadi? Kemudian rumah lelang Yu, sebenarnya, menerima surat peringatan dari Tang Zichen yang memproklamirkan diri, menuntut agar rumah lelang dikembalikan ke Liu Fan.
Lalu rumah lelang Yu mengembalikannya. Hahaha, masih kentut. Yu sama sekali tidak memberikan wajah Tang Zichen itu. Terlebih lagi aku mendengar bahwa leluhur ketiga Yu bahkan memperingatkan Liu Fan dan Tang Zichen keesokan harinya bahwa Liu Fan meninggalkan 4 lautan tanpa sepatah kata pun. Hahaha. Yu benar-benar baik. Tang Zichen sangat populer akhir-akhir ini, bahkan keluarga Ning dibunuh olehnya selama 2 tahap di luar tubuh, tetapi dia bahkan tidak memberikan wajah apapun kepada Tang Zichen. Ya, yang paling penting adalah Tang Zichen sepertinya tidak berani melakukan apapun pada klan Yu. Hahaha, Tang Zichen bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Sekarang aku mendengar bahwa Ning Fang, leluhur keluarga Ning, telah mengejarnya secara pribadi, jadi bagaimana mungkin Tang Zichen berani melakukan sesuatu tentang itu? Tang Zichen memakan makanannya, diam-diam mendengarkan diskusi di penginapan. Tang Zichen tidak mengalami perubahan suasana hati. Tang Zichen akan menjaga Yu cepat atau lambat. Hal terpenting saat ini adalah pertama-tama berlatih pedang ke-9 dari Surah Tian Luo Di. Bersambung.